Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video PKN ya. PKN pertemuan yang ke-8 nih. Nah, pada kali ini kita sudah tidak membahas lagi mengenai bab yang ada di buku ya, karena di buku paket itu sudah selesai. Bab 1 sampai bab 3 sudah saya jelaskan dari video pertemuan PKN sebelumnya ya. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan kemarin, mulai hari ini kita akan bahas mengenai sejarah Indonesia. Saya fokuskan pada sejarah Indonesia. Nah, anak semua yang dihormati oleh Allah, kita tahu bahwasanya dulu umat Islam mengalami masa kejayaan ya, sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada tahun 1923 ketika Kekhilafan Utsmaniyah runtuh. Nah, umat Islam itu banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat ya, sejak zaman Rasulullah ya, sahabat Nabi, para tabiin, tabiat ya. Banyak tokoh-tokoh yang terkenal ya. Di antaranya adalah tokoh-tokoh yang mereka ahli dalam bidang pengetahuan ya, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali dan sebagainya. Sampai kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang terkenal juga, Ibnu Taimiyah dan banyak tokoh-tokoh lain, sampai di puncaknya umat Islam menaklukkan Konstantinopel yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Nah, itu adalah suatu tindakan yang membuktikan janji Rasulullah SAW bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin. Nah, itu adalah sejarah masa lalu yang dipenuhi dengan kemuliaan dan kejayaan Islam. Dan ketika itu umat Islam mengalami masa keemasan dan sungguh tangguh dan kuat ketika itu. Nah, sejarah yang akan saya bahas di sini adalah fokus pada keadaan di Indonesia pada abad ke-15 sampai ke abad ke-20. Jadi masa sebelum kemerdekaan. Jadi tepatnya ini adalah sejarah sebelum masa kemerdekaan Indonesia 1945. Nah, akan saya batasi pada abad ke-15 ya, tepatnya setelah tahun 1500 sampai Indonesia merdeka. Nah, fokus pembahasan kali ini adalah mengenai masa lalu Indonesia ketika itu mulai dijajah oleh bangsa asing. Kita tahu bahwasanya dulu Indonesia sebelum merdeka itu dijajah oleh banyak bangsa atau banyak negara ya. Ada Belanda, ada Jepang ya. Kalau dulu kita SD mengenal itu yang terkenal adalah Belanda dan Jepang ya. Padahal sebenarnya penjajah tidak hanya itu, ada Portugis juga menjajah ya, ada Spanyol juga menjajah, Perancis juga menjajah, Inggris juga menjajah. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Baik, sebelumnya saya tanya dulu ke kalian, apa motif para penjajah terutama bangsa Eropa itu menjajah Indonesia? Kalau kita baca di buku-buku SD, itu motif utamanya adalah mencari rempah-rempah. Bahkan SMP buku itu juga menunjukkan motif utamanya adalah mencari rempah-rempah. SMA juga sama ya. Di SMA, mungkin kalian belum tahu itu, kalian masih SMP ya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwasanya motif para penjajah Eropa itu tidak hanya untuk mencari rempah-rempah, tetapi selain itu ada motif, yakni adalah untuk memperluas kekuasaannya. Kemudian selanjutnya adalah memperluas atau menyebarkan ajaran agamanya. Kalau Eropa dominannya adalah Kristen, jadi mereka ingin menyebarkan ajaran Kristen. Nah, jadi ada 3 motif penjajah Eropa. Mengapa mereka ingin menjajah Nusantara atau Indonesia ini? Yang pertama adalah gold. Gold itu artinya adalah emas. Dalam arti lain adalah mereka ingin mengeruk kekayaan. Jadi emas, mereka ingin mengeruk kekayaan, mengambil banyak kekayaan yang ada di dalam suatu wilayah setelah mereka jajah. Sebelum mereka jajah, mereka juga mempunyai motif untuk mengeruk kekayaan juga. Jadi itu pertama adalah gold, emas, kekayaan. Yang kedua adalah glory. Glory ini apa? Glory ini adalah kejayaan atau kekuasaan. Jadi selain mereka motifnya adalah ingin mengeruk keuntungan, sebanyak-banyaknya mereka juga ingin memperluas kekuasaannya. Jadi mereka ingin kekuasaannya itu meluas dengan cara menjajah.
Ini adalah cara-cara yang tidak baik. Itu glory. Kemudian yang ketiga adalah gospel. Jadi gospel ini adalah penyebaran agama Kristen, karena mereka mayoritas adalah agama Kristen. Mereka ingin menyebarkan agama Kristen dengan cara menjajah. Nah, itu adalah penyebaran Kristen atau penyebaran Injil, gospel. Nah, kalau kita lihat di buku yang sering dijelaskan itu adalah gold dan glory, tetapi gospel tidak dijelaskan. Padahal misi mereka lengkap, ada 3. Sebenarnya ada satu lagi, yakni adalah kebencian mereka terhadap umat Islam. Mereka ingin menjajah negara-negara, terutama negara yang itu mayoritas umat Islam, karena kebencian terhadap umat Islam. Ini adalah motif yang keempat, tetapi motif secara umum adalah 3, gold, glory, dan gospel. Padahal kalau kita tahu dulu Eropa, negara-negara penjajah itu di zaman kejayaan Islam, zaman kemuliaan Islam itu, padahal mereka tidak mempunyai power yang tinggi, tidak mempunyai kekuatan yang tinggi. Karena apa? Karena mereka terbelakang. Secara ilmu pengetahuan mereka itu sangat lemah. Bahkan mereka banyak mengkaji ilmu-ilmu dari ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka menjadi berkembang. Nah, ketika telah mereka berkembang, mereka menjadi kuat, hebat, mereka menjadi tidak tertinggal lagi. Mereka hanya menggunakan kekuatan itu untuk menyerang umat Islam, menyerang Islam yang telah membantu mereka itu menjadi lebih maju. Nah, ini adalah perilaku yang tidak tahu balas budi. Jadi mereka menggunakan ilmu itu untuk menyerang kembali umat Islam. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat kejam, sangat jahat. Jadi itu ya. Nah, perlu kalian ketahui, ini tidak akan saya bahas pada video kali ini. Ini akan saya bahas di video berikutnya. Cuma perlu kalian ketahui bahwasanya ada 6 penjajah yang menjajah Indonesia. Jadi yang pertama kali menjajah Indonesia itu adalah yang pertama kali, ya, ini adalah Portugis. Ini menjajah pada tahun 1509 sampai 1595. Yang kedua adalah Spanyol 1521 sampai 1692. Yang ketiga ada Belanda 1602 sampai 1942. Yang keempat ada Prancis pada tahun 1606 sampai 1811. Yang kelima Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Yang keenam adalah Jepang. Terakhir ini ya, 1942 sampai 1945. Nah, selengkapnya akan saya bahas di video berikutnya. Nah, ini sekedar bocoran saja apa yang saya jelaskan nanti di video berikutnya. Jadi pertama Portugis, kemudian Spanyol, baru Belanda. Nah, setelah Belanda, sebenarnya Belanda itu menjajah 350 tahun itu tidak sepenuhnya 350 tahun itu dijajah Belanda. Bahkan kekuasaan itu beralih dari Belanda ke Perancis, kemudian ke Inggris, kemudian kembali lagi ke Belanda. Nah, ini menarik ya, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Sampai kemudian baru Jepang menjajah Indonesia. Nah, ini permulaan dari pembahasan sejarah Indonesia. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Tetap semangat untuk mengerjakan soal-soal PKN. Jangan lupa jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.